Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Panca Abdul Muthalib dengan ujung NIM 062 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, Program Studi Perbankan Syariah. Video ini saya unggah dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen Pak Imran selaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Panca Abdul Muthalib dengan ujung NIM 062 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, Program Studi Perbankan Syariah. Video ini saya unggah dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang diberikan kepada saya dengan mata kuliah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Panca Abdul Muthalib dengan ujung NIM 062 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, Program Studi Perbankan Syariah. Video ini saya unggah dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang diberikan kepada saya pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Imran. Oke. Langsung saja ke daftar pembahasan. Di sini ada 6 daftar pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama untuk kelompok 7 ada analisis rasio keuangan, yang kedua untuk kelompok 8 ada analisis perubahan pendapatan, yang ketiga untuk kelompok 9 ada analisis perubahan laba kotor, yang keempat untuk kelompok 10 ada analisis titik impas atau biasa disebut dengan break even point, yang kelima kelompok 11 analisis kredit, dan yang terakhir adalah kelompok 12 analisis kinerja keuangan. Oke, langsung saja kita mulai ke materi kelompok 7 yaitu analisis rasio keuangan. Pengertian analisis rasio keuangan yaitu alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Jenis-jenis dari rasio keuangan yaitu yang pertama likuiditas, yang kedua solvabilitas, yang ketiga profitabilitas, dan yang keempat aktivitas. Untuk metode analisis rasio keuangan ada dua, yaitu common size dan time series and forecasting. Langsung ke materi kedua, yaitu kelompok 8, yang materinya analisis perubahan pendapatan. Pengertian analisis perubahan pendapatan adalah analisa yang menganalisis setiap pos-pos di laporan laba rugi yang secara terperinci sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan sehingga mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan, kenaikan, maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau penurunan, sehingga akan dapat diambil kesimpulan dan atau diambil tindakan seperlunya untuk periode-periode berikutnya. Operating ratio di sini yang dimaksud yaitu rasio antara biaya usaha keseluruhan dengan penjualan neto, angka 100% dikurangi operating income to net sales sama dengan operating ratio. Faktor yang mempengaruhi laba bersih. Faktor yang mempengaruhi laba bersih di sini ada 3, yaitu biaya, yang dimana biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Yang kedua ada harga jual. Harga jual yang dimaksud di sini adalah harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besar volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. Yang ketiga ada volume penjualan. Volume penjualan yang dimaksud di sini adalah besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi. Oke, kita masuk ke materi kelompok 9, yaitu analisis perubahan laba kotor. Analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode. Faktor-faktor dari analisis perubahan laba kotor yaitu yang pertama,
perubahan harga jual. Yang kedua, perubahan kuantitas produk yang dijual. Yang ketiga, perubahan harga pokok penjualan persatuan produk. Yang keempat, perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Dan yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Manfaat dari perubahan laba kotor, yaitu yang pertama, mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, mengetahui penyebab naiknya harga. Yang ketiga, mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Masuk ke materi kelompok 10, analisis titik impas atau biasa dikenal dengan break-even point. Titik impas atau break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Faktor-faktor dari titik impas di sini ada 3, yaitu yang pertama biaya, yang kedua harga jual, dan yang ketiga volume penjualan dan produksi. Metode dari analisis titik impas ini ada 3 juga, yaitu metode break-even point per unit, yang kedua metode break-even point per penjualan, dan yang ketiga metode break-even point per biaya. Masuk ke materi kelompok 11, analisis kredit. Penilaian laporan keuangan adalah proses evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap informasi keuangan yang terdokumentasikan dalam laporan keuangan suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi. Masuk ke materi kelompok terakhir yaitu kelompok 12, analisis kinerja keuangan. Pengertian: kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan dalam melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Faktor-faktornya ada 3, yaitu yang pertama struktur modal, yang kedua aset perusahaan, dan yang ketiga total aset turnover. Tujuannya di sini ada 4, yaitu yang pertama mengetahui penyebab turunnya harga jual, yang kedua untuk mengetahui penyebab naiknya harga, yang ketiga untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan, dan yang terakhir untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Sekian, itu saja presentasi dari beberapa kelompok yang saya rangkum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.